إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini, salat Jumat kali ini, salat Jumat pertama di bulan Januari, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa yang sekaligus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat wasilah beliau Islam sampai pada hari ini dan kita bisa menikmati keistiqomahan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sidang Jumat kali ini, khatib ingin berwasiat kepada khatib pribadi, umumnya pada jamaah sekalian yang hadir, yaitu tema kali ini tentang keajaiban istiqamah, keutamaan istiqamah. Sampai hal ini ditanyakan oleh sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ada ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'aluhu ahadan bi ghairi. Ya Rasulullah, berikan kepadaku sesuatu yang aku pertanyaan ini hanya untukmu. Tidak akan aku berikan pertanyaan ini kepada selain dirimu ya Rasulullah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah, katakan aku beriman, kemudian beristiqomahlah.
Hari ini mungkin kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bersahadat, mentauhidkan Allah, kemudian mengucapkan syahadatain. Akan tetapi keistiqomahan masih terus dipertanyakan terus oleh sahabat ini. Kenapa? Karena keistiqomahan adalah suatu perkara yang gampang tergelincir. Jiwa-jiwa yang beriman ketika dia sudah masuk Islam, kadang istiqomah itu butuh komitmen yang kuat. Istiqomah itu adalah konsisten, kokoh dalam berakidah dan konsisten dalam beribadah. Nah, akidah kita selalu diguncang, bahkan setiap hari akidah kita diguncang. Bagaimana kita hanya khusus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kehidupan begitu berat. Sebagaimana ada orang yang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila." Wahai Nar, saya ingin bertanya kepadamu perkara yang mudah, perkara yang sepele. Kemudian ketika mentafsirkan ayat tersebut, "Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila," tidak ada perkataan Allah yang mudah. Tidak ada perkataan Allah yang tidak mudah. Semuanya berat, semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkait keistiqomahan kita harus terus menjaga bagaimana memupuk keimanan dengan melaksanakan sholat yang tadinya mungkin sholatnya infiradi, sholatnya munfaridan di rumah, ingin mencoba sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, maka dia ingin mencoba melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebelum masuk masjidnya, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Terus ingin istiqomah, memupuk keimanan. Setelah selesai sholat, saya tidak akan beranjak kaki saya menuju rumah saya. Saya ingin mengaji terlebih dahulu, membaca ayat satu surah dalam Al-Quran. Tujuannya untuk memupuk keistiqomahan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh sahabat As-Sufyan radhiyallahu anhu. Bahkan dikatakan juga kebahagiaan itu akan diperoleh kepada orang-orang yang komitmen dalam istiqomah. Kemudian Allah menyampaikan di dalam Quran surat Jin ayat ke-16. Wa allau istaqamu ala tariqatil asfainahum ma'an ghadaqa. Dan ada orang-orang seandainya orang tersebut dia itu istiqomah, meneguhkan dirinya di dalam Islam, maka kami akan memberikan kepadanya air yang begitu cukup dalam kehidupannya. Salah satu keistimewaan tersebut ketika seseorang istiqomah dalam kehidupannya, memupuk terus menjaga dalam hal-hal yang bisa bahkan membatalkan keislaman. Sudah kita dengar beberapa hari yang lalu ada seorang tokoh, saya sebutkan mungkin dari salah satu anggota partai atau kelompok partai tersebut, mencemooh istilah amin. Padahal dalam Islam harus bisa membedakan mana amin, mana amin. Dia mungkin tidak mengerti bahwa hal-hal yang sifatnya mencemooh, walaupun niatnya bercanda, itu sepakat para ulama murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hanya untuk kepentingan partainya mengucapkan istilah amin, tidak memahami makna dari lugah kata Arabiyahnya. Bahkan ini sepakat kemarin mengeluarkan, karena ini tembus kepada ulama-ulama dunia, dan mereka sepakat bahwa orang tersebut keluar dari Islam sebagaimana diucapkan dalam syahadatain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu salah satu gambaran, salah satu contoh ketika seseorang begitu mudah mencemooh agama ini tanpa landasan ilmu. Makanya harus berhati-hati dalam mengucapkan kita perkataan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang merasakan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik dan ahsannya dia.
Jadi pentingnya sekali kita menuntut agama ini agar terus belajar, agar apa? Memupuk keimanan kita. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang, apalagi berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah butuh sesuatu yang baik. Allah butuh sesuatu yang fasih dalam pengucapan lafaz, sekalipun dalam berbahasa pun itu dipertanyakan dalam Islam. Saking pentingnya keutamaan kita selalu istiqomah di jalan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumastaqim, kemudian dia istiqomah. Setelah kita beriman, Allah menggandengkan istiqomah agar apa? Menjaga agama ini agar kita tidak tergelincir dalam kekufuran. Makanya sangat penting setelah kita bersyahadat, hal yang pertama yang dilakukan oleh orang yang masuk Islam yaitu ta'allum, belajar agar dia mengetahui bagaimana tata cara agama ini dilaksanakan, bagaimana Rasulullah menurunkan wahyunya, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara zakat, tata cara melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya makruh, yang sifatnya wajib. Maka kita harus terus belajar. Dan itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan butuh istiqomah. Siapa istiqomah yang ada di sekitar kita? Cari orang-orang yang punya keilmuan, dekati mereka. Al-mar'u ala dinil qalil. Seseorang nanti di akhirat akan bersama orang yang dia cintai, akan bersama orang yang selalu dekat dengannya. Karena seseorang itu akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat ketika seseorang itu temannya tidak masuk surga dan teman yang satunya lagi masuk surga. Dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aina fulan? Di mana dia? Dia selama hidup selalu hadir dalam pengajian kami. Dia selalu hadir dalam sholatnya. Kemana dia? Wa finnar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di neraka. Ya Allah, dia dalam kebaikan bersama kami, tolong angkat dia ya Allah ke surga. Maka Allah tidak menolak permintaannya, Allah kabulkan dan Allah angkat sahabat dan temannya itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dia melihat temannya itu aktif dalam pengajiannya. Maka makmurkan masjid dengan istiqamah. Bersyukurlah banyaknya pengurus-pengurus masjid, kontribusi yang besar kepada mereka, kuatkan mereka, pahami kondisi mereka, bangun ukhuwah Islamiyah bersama mereka, karena mereka lah yang menyongsong peradaban Islam datangnya dari masjid-masjid. Pertama kali ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka yang Allah bangun adalah masjid, tempat peradaban untuk memupuk keimanan, memupuk regenerasi kaum muslimin, yaitu tempatnya di masjid. Ajarkan mereka pertama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan mereka sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Setelah mereka mengenal Tuhannya, mengenal Nabi-Nya, maka mereka tidak akan pernah salah memilih tokoh-tokohnya. Kemudian kenali sahabat-sahabat Nabi-Nya, kenali profil kehidupannya, maka dia tidak akan salah pilih dalam menjadikan tokoh dalam kehidupan sehari-harinya. Siapa tokoh Muna Abu Bakar? Siapa tokoh Muna Umar? Siapa tokoh Muna Utsman? Dan siapa tokoh Muna Ali bin Abi Thalib? Ketika itu terucap dalam lubuk hati seorang anak yang masih usia setahun 2 tahun, Allahu Akbar, itu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengenal tokoh-tokoh yang terbaik manusia setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka jamaah sekalian, pentingnya istiqomah dalam kehidupan. Maka kita butuh janjinya apa kata Allah, wa abshiru bil jannah. Allah akan beri kabar gembira yaitu surga.
Tidak ada kenikmatan yang paling besar dinanti-nanti oleh kita nanti setelah kita meninggal selain surga Allah. Kita semuanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada lain kata selain kita menginginkan Allah dan surganya. Makanya ketika Imam Ahmad sibuk menulis kitab, sibuk menulis buku, maka ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, roha, wahai Imam, kau akan beristirahat wahai Imam?" "Ya fulan, ta'al, ya fulan, ta'al, kemari kepada." Dengan tersenyum Imam Ahmad mengatakan, "Rohati idza rijlaini dakhala al-jannah." Wahai muridku, istirahatku ketika kedua kakiku meletakkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para ulama, hanya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba. Maka kita harus dipaksakan memang diri kita. Ibadah butuh paksaan. Harus sedikit dipaksakan ketika maksiat masuk dalam diri kita, maka kita mencoba kembali dekati orang-orang soleh, dekati Al-Quran, dekati orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah. Jangan engkau jauhi mereka. Malah salah satu keutamaannya adalah mendekati orang-orang yang punya hubungan baik dengan Allah, maka dekati mereka. Karena mereka punya cara bagaimana kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama dalam urusan dunia, kita akan mencari orang-orang yang dekat dengan petinggi-petinggi kita. Bahkan kita melakukan sesuatu yang diharapkan Allah pun kita rela. Tapi untuk urusan Allah kadang kita sulit. Kenapa? Karena Allah kita pun punya musuh, yaitu syaitan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi Allah pun memberikan informasi kepada Rasulullah-Nya, yaitu ada menjadi tameng, salah satunya yaitu puasa Asyamu Junnah. Dengan berpuasa gitu nanti kita akan diberikan kekuatan dan kita akan mendapatkan keutamaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para syaitan akan terjauh dari diri kita. Yang penting kita yang betul-betul istiqomah dan berusaha menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Keistiqomahan merupakan salah satu konsisten dalam kehidupan yang harus kita jaga sampai kita mati. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menempuh, sampai mati yang itu datang menjemput kita. Maka kita harus istiqomah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن أرضى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والتابعون التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر واشف المختار والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.
sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dhikrullahi akbar.